Halo, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita sudah ngomongin tentang trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya materi yang akan Pak SB jelaskan itu ya adalah trigonometri pada sudut istimewa. Nah, kenapa ada kata-kata trigonometri pada sudut istimewa? Nah, trigonometri itu ada hubungannya dengan derajat ya. Nah, trigonometri pada derajat itu kalau misalkan kita lihat di kalkulator, kalau misalkan kita mencari sin 20, sin 25, itu nanti hasilnya akan sangat panjang. Koma-koma yang sangat panjang. Makanya di sini kita bedakan. Nah, sin yang termasuk trigonometri yang termasuk istimewa itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 37 derajat dan juga 53 derajat. Nah, silahkan kalian bisa lihat dari tabel yang Mbak Asbi buat. Nah, kalau misalkan di sini Mbak Asbi mau tanya, berapa nilai dari sin 60? Kalian bisa lihat sin 60 mana? Oh, ini ternyata ada sin, ya toh. Terus ini ada 60, berarti sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, berapa cos 37? Cos 37, berarti kalau cos 37 kita lihat di sini. Oh, cos 37 berarti ada 4 per 5. Begitupun selanjutnya. Tan 90, tan 90, tan 90 itu di sini. Loh, ini tanda apa nih kalau S kebalik seperti ini? Ini namanya adalah tanda tak terhingga. Tak terhingga. Nah, aplikasi soalnya seperti apa? Kita lihat contoh di soal nomor 1. Di contoh yang nomor 1 ya. Kita punya sin 60. Kalau di tabel sin 60 berapa? Oh, ternyata sin 60 di tabel itu adalah setengah akar 3. Cos 45 berapa? Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, di sini kita lihat sekan 30. Wah, sekan 30 kan nggak bisa dikerjain secara langsung ya. Kalau sekan 30 kan kebalikan dari sebuah cos. Benar ya? Berarti kita buat dengan menggunakan cos dulu. Coba kita bikin coretan di bawah sini. Kita bikin coretan. Nah, sekan 30 itu tuh kebalikan dari cos. Berarti sama aja kayak 1 per cos 30. Cos 30 berapa? Cos 30 itu ketemunya adalah setengah akar 3. Berarti sekan 30 berapa? 1 per akar 3 per 2. Sama aja kayak berapa nih? Dibalik berarti tinggal 1 dikali 2 per akar 3. Berarti ketemunya 2 per akar 3. Kalau bawahnya ada akar ya jangan lupa dirasionalkan. Berarti ketemunya adalah 2 per 3 akar 3. Karena apa? 2 kali akar 3 ketemunya 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3 ketemunya adalah 3. Di sini berarti kita bisa tulis 2 per 3 akar 3. Terus kotan 60. Kotan itu kebalikan dari apa? Kotan itu kebalikan dari tan. Berarti kalau misalkan kita bisa lihat di sini, kotan 60 derajat. Kotan 60 derajat sama aja kayak apa? 1 per tan 60 derajat. Ya kan? Berarti kita punya nih. Tan 60 berapa? Tan 60 itu ketemunya akar 3. Berarti sini 1 per akar 3. Kalau ada akar di bawah berarti tinggal dikalikan dengan akar juga. Berarti ketemunya gini. Berarti ketemunya adalah akar 3 per 3. Atau 1 per 3. Atau 1 per 3 akar 3. Nah, bisa kita tulis di sini. Berarti kita kali dengan 1 per 3 akar 3. Setelah itu tinggal kita kalikan. Jangan lupa setengah akar 3 dikalikan setengah akar 2. Setengah kali setengah dulu berapa nih? Setengah kali setengah ketemunya adalah 1 per 4. Akar 3 kali akar 2. 3 kali 2, 6. Berarti akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Ditambah dengan 2 per 3 dikali 1 per 3. Oh, ketemunya 2 per 9 nih. Akar 3 kali akar 3. Ketemunya 3 nih. Tinggal bisa dicoret nih. Bagi 3, 3. Bagi 3, 1. Berarti ketemunya adalah 1/6 akar 6 ditambah dengan 2 per 3. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Berarti jawabannya adalah ini. Gitu. Nah, kita masuk ke contoh nomor 2. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku. Ya kan? Katakanlah sini A, sini B, sini C. Dengan sudut di sini adalah 30 derajat. Gitu. Nah, panjang BC-nya misalkan 12 cm.
berapakah panjang AB dan AC. Nah, kalau misalkan ada konsep segitiga siku-siku, kita pakai cara yang kemarin, memanfaatkan konsep demi sami desa. Nah, karena alfanya itu di 30 derajat, berarti kita tentukan dulu depan piring sampingnya. Kita cari depannya dulu. Oh, ini apa? Oh, ternyata ini adalah depan. Berarti sini apa? Sini pasti miring. Sedangkan 12 adalah samping. Nah, perhatikan sini. Kita bisa menggunakan konsep sin, cos, ataupun tan. Komponen apa? Kita lihat yang dicari adalah depan, sedangkan yang diketahui adalah samping. Komponen trigonometri apa yang ada depan dan juga samping. Nah, yang ada depan, komponen trigonometri yang ada depan sama samping itu adalah konsep tan. Berarti kita bisa menggunakan konsep tan. Tan 30 derajat sama dengan depan per samping. Di mana tan 30 derajat itu apa? Oh, ternyata tan 30 derajat akar 3 per 3 nih. Ya kan? Sedangkan depan, sampingnya adalah 12. Berarti kita bisa kali silang. 3 kali depan, misalkan depannya itu adalah X ya. Berarti tinggal 3X sama dengan 12 akar 3. Berarti X-nya berapa? X-nya tinggal 12 akar 3 dibagi 3. Berarti X-nya ketemunya adalah 6 akar, 4 akar 3. Berarti ketemunya adalah 4 akar 3 kalau mau mencari AB. Berarti kita bisa menulisnya di segitiga. Kita bisa menuliskan di segitiga bahwa AB itu adalah 4 akar 3. Nah, terus lanjut, sedangkan kita mau mencari miring. Kalau di dalam trigonometri, dalam segitiga siku-siku, terutama kalau misalkan kita sudah ketemu miringnya, berarti sudah ketemu dua sisinya. Berarti kalau mau mencari miring tinggal apa? Boleh menggunakan konsep trigonometri ataupun menggunakan konsep yang lain. Konsep yang lain yang dimaksud apa? Kita bisa memanfaatkan konsep Pythagoras di sini. Miring sama dengan apa? Akar 12 kuadrat ditambah 4 akar 3 dikuadratin. 12 kuadrat berapa nih Kak? 12 kuadrat ketemunya 144. 4 akar 3 ketemunya 4 kuadrat 16. 16 kali 3 48. Berarti ketemunya adalah akar 192. Akar 192 itu berapa? Akar 192 itu berapa tuh? Akar 192 itu coba kita bagi dengan berapa nih? 192 itu bisa dibagi berapa toh? 192 itu kalau 81 nggak bisa ya. 81 kali 2. Coba dibagi 2 ketemunya 96 ya. Kalau bagi 2 96. Kalau bagi 2 lagi 48. Bagi 2 lagi berarti bisa pakai 16 kali 16. 16 bisa ngasih 16 bisa. 192 dibagi 16 itu ketemunya 1 ya 16 32 12. Berarti bisa apa namanya 16 akar 12. Salah. Jadi ketemunya adalah akar 16 kali 12. Berarti kita dapat akar 16 berapa? 4. 4 akar 12. Akar 12 itu berapa? Bisa 4 kali 3. Berarti ketemunya berapa? 4 kali 2 akar 3. Berarti ketemunya adalah 8 akar 3. Berarti kalau misalkan kita mencari miring, berarti akar 192 itu sama aja kayak 8 akar 3. Gitu. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Sebentar, Pak Asbi buat yang baru dulu. Nah, contoh ketiga. Contoh ketiga kita lihat di sini. Contoh ketiga, misalkan ada seorang anak nih, yang berjarak 16 meter. Dia melihat suatu bendera di depan. Nah, dengan sudut elevasi 37 derajat. Salah.
dengan sudut elevasi 37 derajat. Nah, dengan sudut elevasi 30 derajat, nah si anak itu penasaran, berapa sih tinggi tiang bendera? Tapi kita harus tahu dulu tinggi anaknya berapa. Ternyata tinggi tinggi anaknya itu adalah diketahui tinggi anaknya itu cuma sekitar 101,6 meter. Misalkan gitu. Nah, berapa tinggi benderanya? Berarti kalau misalkan kita kita dia tinggi benderanya, kita ilustrasikan dulu ke dalam bentuk segitiga. Kita ilustrasikan dengan bentuk segitiga. Kita lihat di sini ya. Berarti sini adalah 37 derajat. Karena sini 16, berarti sini juga pasti 16. Berarti sini juga dapat 16. Nah, komponen apa yang ada di trigonometri itu? Berarti kita bisa memanfaatkan konsep demi desa sami. Nah, komponen di depan 37 derajat itu disebut sebagai depan. Sedangkan di sini itu adalah samping, sedangkan sini adalah miring. Komponen trigonometri apa yang ada depan, komponen depan sama komponen samping? Berarti kita tetap menggunakan konsep tan. Tan 37 derajat itu sama dengan depan per samping. Nah, tan 37 berapa nih? Tan 37 tadi itu adalah 3 per 4. Sama dengan depannya berapa? Depannya misalkan X, sampingnya berapa? 16. Berarti dikali silang. 4X sama dengan 16 kali 3. Berarti X sama dengan 16 kali 3 dibagi 4. Coret-coret, berarti ketemu 4. Berarti nilai X sama dengan 12 meter. Apakah sudah selesai? Belum. Yang kita cari apa? Yang kita cari itu adalah tinggi bendera. Kalau tinggi bendera, lihat, berarti tinggal tambah aja 12 meter ditambah 1,6 meter tinggi anaknya. Berarti ketemunya adalah 13,6 meter. Gitu aja. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya langsung ke Pak SB. Itu saja dari Pak SB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.